Halo, selamat datang di podcast Serutu PTN. Terima kasih banyak udah klik podcast Serutu PTN ini. Hanya di sini kamu bisa dengerin kisah dari seluruh pelajar di Indonesia. Dan gak hanya itu, kita bakalan bagiin informasi, tips, triks buat kamu. Dan kamu bisa dengerin podcast ini gratis di Spotify. Jangan bosan-bosan dengerin suara aku dan yang lainnya ya di podcast ini. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Harus tetap semangat dan stay healthy ya. Balik lagi sama aku Odi, dan seperti biasa aku bakal bagiin tips-tips dan informasi menarik buat teman-teman semua. Nah, di episode kali ini aku mau bahas hal apa aja sih yang bisa dilakuin ketika merasa hidup lagi gak baik-baik aja. Hidup gak selalu semulus jalan yang baru diaspal. Ada ribuan alasan untuk merasa sesuatu telah salah dalam hidup kita. Penolakan teman, pengkhianatan, kegagalan yang gak disangka-sangka, hingga masa depan yang gak menentu. Semua hal itu bisa hadir dengan tiba-tiba, tanpa harus mengetuk pintu rumah kita terlebih dahulu. Karena itu penting bagi kita untuk mengingat beberapa hal saat sedang merasa terpuruk. Ketika sedang jatuh-jatuhnya, melafalkan mantra hidup ini bisa melipur lara kita. Lalu apa aja sih? Daripada penasaran, yuk disimak penjelasan berikut. Yang pertama, ketika merasa prestasimu kalah wah, ingatlah bahwa kamu sama menakjubkannya dengan orang lain. Gak apa-apa, kamu gak harus sehebat mereka. Kamu juga punya kehebatan kok. Hanya saja, kehebatanmu berbeda dengan mereka. Kita seringkali merasa gak baik-baik aja karena melihat orang lain lebih baik daripada kita. Karena target pribadi yang akhirnya tak tercapai, kita menganggap diri tak cukup cakap dibanding dengan teman-teman kita. Apalagi ketika mereka sudah memasuki perguruan tinggi atau menempuh S2. Padahal sebenarnya, pencapaianmu yang tak secepat dan sekonkret mereka bukan alasan untuk merasa tak berguna. Bermanfaat atau tidaknya dirimu tidak seharusnya dinilai dari kertas-kertas. Entah itu kertas piagam penghargaan, ijazah, surat nikah, ataupun uang. Orang-orang akan mengingatmu bukan karena prestasi yang kamu torehkan. Mereka akan lebih ingat saat kamu tersenyum, membantu mereka memungut barang yang jatuh, atau menawarkan mereka pinjaman payung ketika hari sedang hujan dan mereka takut kebasahan. Mereka tak akan pernah lupa saat kamu membuat mereka merasa berharga. Yang kedua, selama ini kamu sudah mencetak banyak kemenangan yang layak diberi tepukan tangan. Kamu sudah hidup selama bertahun-tahun. Saat ini mungkin usiamu udah akhir belasan. Pernahkah kamu menghitung kemenangan-kemenangan kecil yang sudah kamu selama ini torehkan? Bisa menuntaskan SMA dan berproses masuk perguruan tinggi adalah contoh kemenangan kecil. Bisa memiliki mimpi dan memperjuangkan cita-cita adalah kemenangan kecil. Punya atap untuk pulang, teman-teman untuk bersandar, atau bahkan membayar sendiri biaya hidupmu. Itu semua adalah kemenangan yang terjadi berkat kegigihan usahamu sendiri. Coba deh,
Pikirkan kembali perjuangan-perjuangan kecil yang dengan tekun kamu lakukan selama ini. Bukankah kamu seharusnya bangga telah mampu melakukannya? Yang ketiga, saat dilanda kecemasan dan ketakutan, ingatlah bahwa kamu punya hidup yang kaya. Hidup yang baik, kata Aristoteles, bukanlah hidup yang hanya dipenuhi rasa senang. Justru hidup yang seperti itu namanya hedonis. Dan seperti yang kamu tahu, hedonisme adalah hal yang harus kita hindari. Asal gak berlebihan, sebenarnya rasa cemas, takut, ataupun ragu yang kerap ada di kepalamu itu sah-sah aja loh. Justru itu yang membuat hidupmu lebih komplit dan kaya, karena hidupmu tak cuma diisi dengan rasa ceria. Jadi, jangan merasa tak berdaya ketika hidupmu kerap dirundung kecemasan, ketakutan, bahkan keraguan. Nyatanya, kamu mampu kok mengendalikan emosi-emosi negatif di kepalamu. Artinya, kamu justru berhak didaulat sebagai manusia yang kuat. Yang keempat, suatu saat kamu akan sadar, ujian hidup hanyalah tanda sayang dari Tuhan. Kalau ujian sekolah aja udah cukup menaikkan bulu roma, apalagi ujian hidup. Bukan proses mendewasakan namanya kalau tak diiringi pula dengan tantangan dan kesulitan. Suatu saat kamu akan sadar bahwa ujian hanyalah tanda sayang dari Tuhan. Mau bukti? Ingat saja ujian-ujian hidup yang sudah kamu lewati selama ini. Pernah punya teman yang membocorkan rahasia akan membuat kamu lebih bijak dalam menceritakan masalah pribadi. Pernah dibohongi ataupun diselingkuhi, membuatmu mengerti betapa berharganya komitmen setia. Faktanya, segala hal yang dulu kamu anggap sebagai kesulitan telah menggemblengmu menjadi lebih berdaya. Jadi, jangan merasa lemah ketika kamu diuji lagi ya. Kamu hanya bertambah kuat dari hari ke hari. Yang terakhir, selama bisa membuat orang di sekitarmu tersenyum seketika, kamu baik-baik aja. Selagi kita masih bisa membuat orang tua, adik, kakak, ataupun teman dekat tersenyum, kita sebenarnya baik-baik aja. Jadi, daripada menganggap bahwa ada yang salah dari hidup kita, lebih baik bertanyalah pada diri sendiri. Bagaimana kita bisa membuat tersenyum orang-orang yang kita sayangi? Apakah dengan menanyakan kabar mereka? Apakah dengan mendengarkan keluh kesah mereka di kantor dan di sekolah? Kita dianugerahi kekuatan untuk membuat orang lain merasa nyaman. Kita juga diberi kekuatan untuk menolong sesama. Selama kekuatan itu masih utuh di dalam dirimu, kamu akan baik-baik aja. Seberat apapun bebanmu saat ini, seberapa sulit pun tantangan yang kini kamu hadapi, kamu baik-baik aja. Dan kamu akan selalu baik-baik aja. Nah guys, itu tadi beberapa mantra hidup yang dapat kamu ingat ketika sedang merasa terpuruk. Semoga informasi yang aku berikan ini bermanfaat ya. Setiap orang pasti punya masa terpuruk dalam menjalani kehidupan. Hanya tinggal bagaimana cara kita melihat dan menjalaninya. Apapun kesulitan dan kesedihan yang mungkin lagi kamu rasain sekarang, terus jalani ya, karena kamu orang yang kuat. Semangat, sampai jumpa di episode selanjutnya.